Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbihim jalla wa 'azza. Qulna wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbihim? Qala yutimmuna as-sufuf al-muqaddamata wa yatarassuna fis saffi. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, mau enggak kalian berbaris? Mau tidak kalian itu berbaris sebagaimana berbarisnya para malaikat yang berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para malaikat berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mereka para malaikat itu menyempurnakan saf-saf yang terdepan dan mereka saling merapatkan saf. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika melaksanakan sholat berjamaah, maka shaf mereka itu seperti mana shafnya para malaikat. Jadi malaikat itu menyusun shafnya, menyusun barisnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyempurnakan shaf yang pertama. Shaf pertama itu disempurnakan, diratakan, diluruskan dan dirapatkan. Di dalam riwayat yang lain, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala aqbala Rasulullah 'ala an-nasi biwajhihi faqala aqimu sufufakum salasan wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, luruskanlah shaf-shaf kalian. Beliau mengulangi kata-kata itu sebanyak 3 kali. Luruskanlah shaf-shaf kalian. Hendaklah kalian benar-benar meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah benar-benar akan membuat hati kalian saling berselisih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu sambil menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Aqbala Rasulullah 'alan nasi biwajhihi. Nabi menghadapkan wajahnya kepada jamaah, mukanya kepada jamaah sambil mengatakan aqimu sufufakum. Luruskanlah shaf-shaf kalian. Jadi ini tanggung jawab imam untuk mengingatkan makmumnya. Di dalam riwayat yang lain lagi, Nu'man bin Bashir juga meriwayatkan hadis itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwina fis sufufi kama yuqawwamul qidhu hatta idza dhanna an qad akhadna dzalika anhu wa faqihna aqbala dzata yaumin biwajhihi idza rajulun muntabidun bi sadrihi faqala la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Nabi itu, kata Nu'man bin Bashir, biasa Nabi itu meluruskan shaf-shaf kami sebagaimana beliau meluruskan anak panah. Kalau Nabi SAW sudah merasa bahwa
jamaahnya telah memenuhi perintahnya atau benar-benar memahami perintah Nabi, barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai takbir untuk sholat. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memulai takbir, kata Nu'man bin Bashir, Nabi biasanya meluruskan saf-saf kami seperti mana meluruskan anak panah, sampailah sahabat-sahabat itu merasa paham betul. Pada suatu hari Nabi menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Rupanya masih ada satu orang yang menonjolkan dadanya ke depan, maknanya dia tidak lurus dengan kawan-kawannya. Maka Nabi mengingatkan, hendaklah kalian meratakan shaf, atau kalau tidak Allah akan merubah wajah-wajah kalian. Di dalam riwayat yang lain lagi, Anil Barra bin Azib qala, kana Rasulullah yatakhallalu shaf min nahiyati ila nahiyati, yasma'u sudurana wa manakibana, wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, wa kana yaqulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awwal. Barra bin Azib meriwayatkan bahwa Nabi biasa memasuki celah-celah shaf. Jadi kata-kata biasa ini, karena itu biasanya itu tidak terus-menerus dilakukan oleh Nabi. Seperti pada hadis yang sebelumnya ini, karena juga maksudnya itu tidak setiap saat, maksudnya tidak setiap kali mau sholat. Ada waktu-waktu tertentu kadang-kadang Nabi tidak melakukannya. Sama seperti ini, biasanya Nabi Muhammad SAW, kata Barra bin Azib radhiyallahu anhu, memasuki celah-celah shaf, memasuki celah-celah shaf. Biasanya dari ujung ke ujung Nabi mengontrol itu. Kadang-kadang Nabi mengusap dada para sahabat, mengusap pundak-pundak para sahabat, dan Nabi mengingatkan, janganlah kalian berselisih sehingga akan membuat hati kalian berselisih juga. Maknanya shaf yang berselisih dengan kawannya, shaf yang renggang atau shaf yang tidak lurus, ini menunjukkan ataupun ini menyebabkan hati-hati jamaah itu berpecah, hati jamaah itu berselisih, hati jamaah itu renggang, jadi persatuannya itu kurang. Makanya Nabi mengingatkan perkara itu, janganlah kalian berselisih sehingga akan membuat hati kalian berselisih juga. Kemudian Nabi menyampaikan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf yang pertama. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Di lain riwayat, Nu'man bin Bashir juga yang meriwayatkan hadis ini, karena Rasulullah yusawwi sufufana idza qumna lis-shalah fa idza stawaina kabbaru. Kata Nu'man bin Bashir, Rasulullah biasa meluruskan shaf-shaf kami apabila kami berdiri untuk sholat. Manakala sahabat-sahabat berdiri untuk sholat, maka biasanya Nabi itu akan meluruskan shaf-shafnya para sahabat. Shaf-shafnya para sahabat yang akan diluruskan oleh Nabi manakala Nabi dan para sahabat ingin mendirikan sholat.